Good day, murid Yesus, bersama saya Sanggam. Kita akan belajar lagi perumpamaan biji sesawi, bagian dari serial Kerajaan Surga. Kita akan ambil dari Matius 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat 32. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang nanti-nanti. Kerajaan Allah itu sudah ada already, but not yet. Kehendak Allah itu sudah berada daripada mulanya. Ketetapannya sudah ada daripada mulanya. Kalau kita lihat di gambar kita itu ada dua lingkaran kanan dan kiri. Sebelah kiri itu kalau kita ketahui adalah kekekalan yang awal. Sedangkan di sebelah kanan itu adalah kekekalan yang akhir. Jadi sejak dari kekekalan yang awal, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan itu sudah ada daripada mulanya. Ketetapan atau rancangannya itu baru dimanifestasikan dalam budaya, dalam waktu, dalam dimensi sosial, dalam dimensi budaya, bertahap, sebagian demi sebagian, ya. Nah, sampai mulai dari masa penciptaan sampai dengan kekekalan. Kalau kita lihat di ayat Kolose 1 ayat 16 sampai 17, di situ dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sekali lagi bahwa baik singgasana, kerajaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu Dia yang ciptakan. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Dia Allah yang besar karena segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Di dalam Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi alam semesta itu dijadikan oleh Dia. Kalau di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, di mana Salomo menuliskan, tetapi benarkah Allah hendak diam ya, di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuatkan engkau, terlebih lagi rumah yang aku dirikan, yang Salomo buat, ya. Jadi yang Salomo buat pun tidak memuatkan dia, karena Allah tadi di Kolose 1 dikatakan Dia lebih besar daripada segala sesuatunya. Bahkan segala sesuatunya Dia yang menciptakan. Jadi kerajaan Allah itu dikenal dengan istilah Basilea. Basilea, ya. Basilea itu menunjukkan sebuah kerajaan atau pemerintahan, kekuasaan. Di situ ada raja yang memerintah. Jadi kerajaan Allah itu Basilea Tauteo. Secara harfiah, pemerintahan Allah itu adalah kerajaan dari milik Allah. Ya, makna Basilea itu adalah kerajaan atau dalam arti wilayah, pemerintahan, ada pemerintahan seorang raja dan kekuasaan atau otoritas sebuah kerajaan. Dalam perjanjian baru, dalam bahasanya seperti, dan menjelaskan bahwa banyak konteks-konteks yang mengenai Basilea yang berbicara tentang rezim atau wilayah, ya, dan wilayah. Berbicara already but not yet, ya, di dalam Matius 4 ayat 17 itu ada kalimat bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Oleh karena itu bertobatlah, ya. Di situ dikatakan artinya sudah dekat, telah tiba. Jadi sudah berada di ambang, ya. Bentuknya kata kerja engiken itu, telah dekat itu
tensisnya itu perfect aktif ya. Jadi dia sudah ada dan dia secara aktif mendekat ya dengan hasil yang terus-menerus berlangsung. Jadi mendekat itu proses yang sudah dan terus-menerus berlangsung. Kalau di dalam Matius 1:15 tentang itu juga dikutip bahwa kerajaan Allah itu telah digenapi. Plero itu artinya telah digenapi, telah dipenuhi, tapi berdasarkan kairos, waktunya Tuhan ya. Jadi waktunya bukan waktu kronologis tapi waktunya kairos ya, melainkan saat ditentukan oleh Allah, waktu yang menentukan dan penggenapannya. Jadi waktu penggenapan yang sudah tiba ya. Kemudian di dalam Lukas 17 ayat 21 tentang kerajaan juga dikatakan gitu, kerajaan Allah bukan di sana atau di sini ya, tapi kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi sejak daripada mulanya juga sudah ada kerajaan Allah, cuma dimanifestasikan nanti kesempurnaannya pada waktu kekekalan yang akhir. Jadi bertahap sebagian, bahwa dari awal pun sudah menyatakan tentang kerajaan Allah. Cuma di kerajaan Allah, di dalam janji yang lama, di dalam perjanjian baru itu, di mata Tuhan cuma ada dua kelompok bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Sedangkan di zaman perjanjian baru, itu Tuhan mengenal adalah orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang dalam kelompok orang Yahudi dalam perjanjian lama ya. Jadi ada beberapa unsur. Jadi unsur-unsur kerajaan itu mirip-mirip ya. Kerajaan Allah itu mirip-mirip dengan unsur-unsur yang ada di kerajaan di bumi. Kalau unsur-unsurnya itu paling tidak ada 4 bagian itu. Ada pemerintahan dan rajanya gitu ya. Kemudian ada wilayah, ada rakyat, dan ada kedaulatan. Kalau di kerajaan Allah itu ya Allah itu sebagai rajanya. Kalau di dunia ini ya presidennya atau rajanya. Wilayah pun ada, kalau di dunia ini seperti Indonesia ada wilayah geografisnya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terus kemudian luasnya sekitar 1,7 juta kilometer persegi gitu ya. Tetapi kerajaan Allah itu ya tadi mencangkup dunia material dan imaterial, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi dia batas wilayahnya itu baik fisik maupun non fisik, materi maupun non materi, baik yang di langit dan bumi gitu ya. Jadi baik di dunia roh maupun di dunia material. Sedangkan unsur rakyatnya ya seperti orang Indonesia, dia ada warga negara Indonesia. Kalau di kerajaan Allah itu ya ada yaitu warga kerajaan surga, itu adalah orang-orang yang percaya dan orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan tentu sebuah kerajaan itu kan harus memiliki kedaulatan ya, kedaulatan dalam menguasai memimpin negaranya itu. Jadi mutlak dan kekal kedaulatan Allah itu untuk seluruh ciptaan. Jadi di dalam Mazmur 103 ayat 19 juga dikatakan itu mutlak ya. Jadi ada di dalam seluruh ciptaan ya, di dalam seluruh ciptaan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Selain itu unsur-unsur lain seperti hukumnya, cara masuk sebuah kerajaannya tidak melalui perang, tapi melalui pertobatan oleh karena tubuh. Musuh pun ada, kalau di dalam kerajaan dunia ini musuhnya yang kelihatan, tapi kalau di kerajaan Allah itu ya musuhnya yang tidak kelihatan, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, ya, pemerintah-pemerintah, terus segala macam yang tidak kelihatan. Jadi sumber kekuasaannya dan cara memperluasnya juga tidak melalui perang, tapi melalui penginjilan ya, melalui pemberitaan tentang kerajaan Allah itu. Sifat kerajaan Allah itu ya kekal ya. Selain unsur ada aspek-aspek yang membuat sebuah negara atau kerajaan atau pemerintahan punya dasarnya, yaitu firman Allah, ada undang-undangnya. Kalau di dalam perjanjian lama ada hukum-hukum yang berlaku. Kalau di perjanjian lama ada hukum Taurat. Setelah Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga, ada namanya hukum kasih karunia ya. Sistem ekonomi pun ada ya, cuman ada beberapa prinsip-prinsip yang tidaklah sedikit berbeda. Berbeda memang antara prinsip ekonomi kerajaan Allah sama prinsip ekonomi di pemerintahan yang ada ya. Sosial budaya kalau di dalam pemerintahan pada umumnya ya bicara tentang kesehatan, pendidikan masyarakat atau kelompok kehidupan bersama. Tetapi di dalam kerajaan Allah itu adalah persekutuan sebagai tubuh Kristus yang saling melayani dan mengayomi. Jadi ada politik pertahanan dan keamanan, ada bala tentara surga ya di kerajaan Allah itu. Kalau di sini ada angkatan laut, udara, angkatan darat ya. Coba kita pahami dari konteks Yahudi. Kenapa konteks Yahudi? Karena Tuhan sedang berbicara kepada orang Yahudi ya. Sehingga pada waktu itu dia mengajarkan kepada kelompok orang Yahudi.
Jadi Tuhan sering sekali menggunakan sastra, menggunakan kebiasaan, menggunakan adat istiadat yang ada di Yahudi untuk mengajar, untuk menjelaskan, sehingga lebih mudah ditangkap, lebih mudah dipahami, karena itu hari-harinya mereka, karena itu kebiasaan-kebiasaan dari orang Yahudi. Seperti Tuhan ingin memberitahukan, menjelaskan tentang kerajaan surga kepada manusia, kemudian dia menjadi manusia, ya. Dan ajaran-ajarannya coba dia jelaskan kepada orang Yahudi dengan cara-cara Yahudi, gitu ya, sehingga bisa dipahami lebih mudah. Ya, dalam konteks Yahudi itu, orang Yahudi itu mengenal yang namanya Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu, kalau Tuhan Yesus mengatakan ada dua kitab, Taurat dan kitab nabi-nabi. Bahkan dibagi, kadang-kadang dia bilang ada Zabur, ada kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi seperti itu ya. Tapi pada dasarnya dua, kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Kemudian itu terus berkembang menjadi puluhan ribu, yang dari cuma 10. Itulah yang menjadi kebiasaan, tradisi, dan menjadi adat istiadat dari orang Yahudi. Jadi mereka sangat mengenal dengan kehidupan pertanian di Galilea. Biji sesawi itu memang yang sangat kecil, tapi bukan yang paling kecil sebenarnya secara ilmiah, ya. Orang Yahudi sering sekali menggunakan sekecil kalimat ini, biji sesawi itu. Makanya Tuhan mengambil istilah biji sesawi dalam peribahasa mereka itu sebagai bentuk sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang kelihatannya nggak berarti, mudah diabaikan, tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Benih itu memiliki potensi untuk bertumbuh, berkembang sesuai dengan apa yang ada di blueprint di biji itu. Jadi sebuah biji itu sudah menggambarkan segala sesuatu tentang pohon sesawi itu. Walaupun dia kita lihat cuman sebutir kayak batu kecil atau kerikil kecil, tapi di dalam kerikil itu ada dunianya sesawi itu, yang tadi dijelaskan dalam Matius 13 ayat 31 tadi, bahkan sampai menjadi besar. Tanaman sesawi bukan pohon yang besar sebenarnya, dia cuma 2 sampai 4 meter aja, ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dia menjadi pohon yang besar. Ini adalah suatu penjelasan yang sedikit kontradiktif gitu, ya. Harapan manusia. Jadi bayangan Tuhan Yesus memberikan gambaran ini sama apa yang diharapkan yang dibayangkan oleh manusia yang cuma 2 sampai 4 meter tadi, tetapi di situ digambarkan sebuah pohon, ya. Tadinya yang tanaman sesayur tapi bukan menjadi sebuah pohon. Di mana pohon yang besar ini burung-burung bersarang di cabangnya. Mengenai burung-burung ini sering sekali dikatakan dalam kitab Daniel, Yeskiel, Yesil, situ bahwa burung-burung ini identik sama bangsa-bangsa, ya. Jadi burung-burung pun nanti bercabang di situ, bersarang di cabang-cabangnya, bangsa-bangsa melekat. Seperti itu. Jadi pada waktu berita kerajaan surga ini disampaikan, kemudian setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, berita keselamatan itu, gospel itu disampaikan gak hanya sebagai kepada bangsa Yahudi saja, tapi juga kepada bangsa-bangsa yang luas, seperti itu, ya. Jadi menjangkau sehingga bangsa-bangsa luas bersandar kepada hidup. Karena burung-burung itu dia bersarang, dia tinggal di situ, dia hidup di situ. Jadi digenapi, ya. Kemudian harapan orang Yahudi itu berbeda. Orang Yahudi itu berpikir bahwa Mesias itu datang dengan bentuk lahiriah, gitu ya, dengan mengusir kerajaan yang lahiriah, mengusir Romawi, memperbaiki keadaan politik, memulihkan tahta Daud. Tetapi Yesus di situ mengatakan bahwa kerajaan Allah itu dimulai seperti biji sesawi, tidak mencolok dia, tidak melalui perang, tidak melalui kudeta, tidak melalui seperti itu, tidak melalui sebuah yang revolusi. Jadi bayangan mereka itu ya perang, revolusi, kuda, dan segala macam. Tetapi tidak seperti itu. Tapi melalui apa? Pemberitaan Injil, ada pertobatan dan dilanjutkan dengan pemuritan. Ada perintah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Ini sangat bertentangan dengan harapan-harapan populer dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Menuai itu sebagai lambang penghakiman. Jadi orang Yahudi ini sudah ngerti pada waktu mereka bertanam ada masanya menuai. Nah, pada waktu mereka menuai, mereka mengingat akan adanya hari penghakiman, ya. Sesawi itu dikenal sebagai tanaman yang cepat menyebar dengan cepat, ya. Jadi di dalam tradisi Yahudi, sesawi itu sangat mudah berkembang dan sulit dikendalikan. Sesawi itu sebagai tanaman yang dapat menyebar luas, sehingga katanya kurang cocok kalau ditanam terlalu dekat dengan tanaman-tanaman tertentu lainnya. Jadi ada jaraknya, seperti itu. Gambaran ini memperkuat bahwa kerajaan Allah memiliki daya hidup yang terus berkembang dan tidak mudah dihentikan.
Jadi seperti itu ya. Kemudian makna bagi pendengar Yahudi bahwa Yahudi abad pertama perlu menyampaikan beberapa pesan. Mesias itu sudah datang, tetapi bukan seperti apa yang mereka bayangkan. Kerajaan Allah dimulai secara sederhana. Allah sendiri yang membuatnya bertumbuh. Pada akhirnya kerajaan itu akan menjangkau banyak-banyak bangsa. Makanya pesannya ya beritakanlah kerajaan surga ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku ya. Mereka disuruh dari mulai Yerusalem ke Samaria ke bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Pertumbuhan kerajaan Allah tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia karena Allah ya, kerajaan Allah itu Allah sebagai raja dan dia terus berkembang, tapi ada kehendak bebas yang diberikan kepada manusia untuk. Nah, di sini kita coba melihat dari apa yang disampaikan dalam sastra rabbinik. Kenapa sastra rabbinik ini penting? Jadi pada waktu zaman kekaisaran Romawi pada tahun 70-an menghancurkan kerajaan Yerusalem, di situ banyak tulisan-tulisan, banyak tradisi-tradisi lisan yang sempat dituliskan nggak ada, hilang dan rusak gitu ya, dan di bumi hanguskan seperti itu. Oleh karena itu para rabi-rabi ini menuliskan kembali sastra itu dalam bentuk sastra rabbinik ya. Karena dituliskan itu sastra rabbinik itu dituliskan mulai dari tahun 200 oleh para rabi-rabi ya. Nah, biji sesawi yang sangat kecil itu dalam sastra biji sesawi sering dipakai sebagai ukuran yang sangat kecil. Ungkapan lain atau ada ungkapan lain yang mirip-mirip dengan itu, yang sejenis dengan itu, setetes darah itu sebesar biji sesawi. Sering mereka itu ungkapan-ungkapan yang biasa. Noda sekecil biji sesawi, lubang sekecil biji sesawi. Jadi artinya sesawi sudah menjadi idiom umum untuk sesuatu yang nyaris tidak berarti. Ketika Yesus berkata bahwa kerajaan surga seperti biji sawi, para pendengarnya langsung memahami hal yang kontrasnya gitu ya. Jadi Allah sering memulai dari kata yang kecil. Dalam Midras ya, Allah sengaja memilih yang kecil. Midras itu tafsir ya, tafsir. Allah sengaja memilih yang kecil untuk mempermalukan yang besar. Misalnya Abraham hanyalah satu orang. Dalam bentuk tafsir itu bisa dalam bentuk ilustrasi, bisa dalam bentuk perumpamaan, bisa dalam bentuk gambaran-gambaran dan segala macam. Daud adalah anak bungsu di situ ya. Israel adalah bangsa yang kecil, jadi kecil. Tradisi rabbinik sering menekankan prinsip Allah meninggikan yang rendah dan merendahkan yang sombong. Dengan demikian Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Mesias mengikuti pola dari karya Allah yang sudah dikenal di dalam Alkitab. Para rabi sering membandingkan Taurat itu dengan benih. Seorang mempelajari satu ayat hari ini, lalu sedikit demi sedikit memperoleh hikmat yang besar. Jadi pada waktu kita baca firman, sedikit demi sedikit, kita akan bisa mempunyai hikmat yang semakin besar, semakin besar, semakin besar ya. Dalam pengertian rabbinik itu belajar sedikit, mengulang, merenungkan, lalu menghasilkan hikmat yang besar seperti itu. Pada waktu mereka merenungkan Taurat, Yesus memakai pola yang serupa. Tetapi objeknya bukanlah hukum Taurat ya. Dalam sistem pengajaran melainkan kerajaan Allah yang hadir melalui dirinya, memulai dari sesuatu yang kecil, diulang, direnungkan, dilakukan, kemudian menjadi sesuatu yang besar. Dikatakan burung-burung yang besar, burung-burung yang datang bersarang di cabangnya, itu kembali lagi Daniel 4 ya, 17. Pohon-pohon besar melambangkan kerajaan yang menaungi banyak bangsa. Perbedaan sangat penting dalam perjalanan. Pohon besar biasanya melambangkan Babel, Asyur atau kerajaan dunia gitu. Namun Yesus mengambil gambaran itu dan menerapkannya pada kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang sejati tidak dimulai sebagai kekaisaran besar, melainkan sebagai biji sesawi. Mengapa memakai biji sesawi? Kalau nggak pohon aras dikatakan gitu? Karena dalam tradisi Yahudi, pohon aras itu sering berbicara tentang kemegahan, kekuatan, dan kekerajaan. Ya. Tetapi sebaliknya dengan biji sesawi, sesuatu yang ditemukan gampang ditemukan di ladang-ladang orang Galilea ya. Kerajaan Allah tidak dimulai dari istana, bukan melalui sebuah peperangan atau tentara, bukan melalui iman besar, melainkan melalui seorang guru dari Nazaret yang dikelilingi oleh nelayan. Dia membalikkan ekspektasi harapan-harapan dari orang Yahudi pada masa Mesias. Ya, sesawi dikenal sebagai tanaman yang agresif. Diskusi rabbinik membahas bahwa sesawi itu mudah menyabar, seperti tadi yang dikatakan dalam tradisi Yahudi. Sebagian rabi bahkan membahas aturan penanaman agar tidak mengganggu. Bila latar belakang pertimbangkan, gambaran Yesus juga dapat dipahami. Kerajaan Allah memiliki daya hidup yang kuat. Setelah ditanam sangat sulit menghentikan pertumbuhannya ya. Jadi di situ dikatakan seperti itu ya. Jadi dalam perumpamaan di 13 ini ada keterkaitan antara masing-masing itu ya. Oke. Dalam konteks Yunani,
eh, ada beberapa kata-kata yang penting ya. Biji itu butir atau benih atau disebut juga kokos, yang berarti sebutir biji. Biji, butiran kecil sesuatu yang sangat mungil. Yesus sengaja memakai bentuk tunggal, satu biji, bukan banyak biji. Makanya kerajaan Allah dapat dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, satu biji. Dari Yesus itu sendiri. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Biji itu harus mati. Kemudian baru itu adalah semua sedang dia ceritakan tentang dirinya sendiri pada waktu dia biji sesawi itu ya. Biji sesawi itu yang sedang digambarkan dengan diri Tuhan Yesus itu sendiri ya. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berarti, orang tidak mengenalnya, tidak melihatnya, tidak memandangnya, dari lingkungan yang bukan teredukasi gitu ya. Sesawi ini adalah nama sesawi, sinapeos. Di dunia Yunani, Romawi maupun Yahudi, sesawi dikenal sebagai tanaman yang berasal dari biji yang kecil, tumbuh cepat menjadi tanaman yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan dari ukuran bijinya. Yang tadi yang kita katakan 24 meter aja, tapi dijelaskan itu akan menjadi sebuah pohon yang besar. Ada kata penting lagi, yang paling kecil, yang lebih kecil, ho mikroteron, atau dalam arti yang lebih kecil. Teks Yunani memakai bentuk superlatif dari kata sangat kecil, amat sangat kecil, yang menekankan betapa kecilnya biji itu. Menurut cara pandang sehari-hari mereka, sesawi itu sangat amat kecil menurut mereka, tidak dianggap, diabaikan. Tujuannya adalah membuat pendengar merasakan kontras antara yang kuat antara permulaan dan akhir. Jadi bertumbuh ya di situ sahabat auxano. Kata kerja ini berasal yang berarti bertumbuh, berkembang, kemudian menjadi besar ya, dalam bentuk pasif di sini. Jadi banyak ahli melihat ada nuansa, ada pertumbuhan itu terjadi karena kuasa Allah. Jadi dia bertumbuh bukan karena dia bertumbuh, karena kuasa Allah yang memberikan pertumbuhan ya. Jadi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Dia biji itu terus bertumbuh oleh karena Allah yang memberikan pertumbuhan ya. Pohon dendron. Yesus memakai kata yang berarti pohon. Mengapa? Yesus sengaja memakai bahasa yang mengingatkan pendengar pada Daniel 4. Jadi sudah dikatakan bahwa ada pohon, ada burung-burung, tetapi tidak biji sesawi gitu ya. Tetapi di situ dikatakan bahwa dengan pohon itu burung-burung akan bersarang di situ, di mana kerajaan Allah, kerajaan besar digambarkan sebagai pohon tempat burung-burung bersarang. Jadi kata dendron bukan sebagai deskripsi tanaman, tetapi memiliki makna yang simbolis tadi ya. Kata ini lebih kuat daripada sekedar hinggap, ya, bersarang, berdiam, katas kenom, ya, kenon. Di situ tinggal, kemudian menetap, terus membuat tempat kediaman. Jadi burung itu tinggal dan menetap di situ, membuat tempat kediaman. Jadi lewat pemberitaan firman kita, bangsa-bangsa pun akan tinggal, menetap, dan membuat itu menjadi tempat kediaman di dalam Kristus. Burung-burung tidak hanya datang sebentar, tetapi menemukan tempat yang aman buat dia. Ada aman, ada jaminan, ada perlindungan. Ya, dalam simbolisme perjanjian menggambarkan bahwa bangsa-bangsa yang mendapat perlindungan di bawah pemerintahan dari Allah itu sendiri. Seperti itu. Kesimpulan dari analisis Yunani Matius 13, 31, 32 bahwa kokos itu sesuatu yang sangat kecil, dia bertumbuh dengan proses yang Allah kerjakan, hasil akhir jauh melampaui daripada harapan. Dan itu menjadi tempat perlindungan bagi banyak pihak. Dengan demikian dari sudut pandang Yunani, ini perubahan bukan sekedar hal yang kecil menjadi besar, tapi kerajaan Allah yang tampaknya sederhana pada awalnya akan berkembang menjadi kuasa Allah, sehingga menjadi tempat sumber berkat dan perlindungan bagi banyak orang-orang atau bangsa-bangsa. Seperti itu ya, kita coba eksegesis. Jadi kita akan melihat hubungan antara biji sesawi dan yang lain-lainnya itu ya. Dalam satu perumpamaan ini saling terkait. Kalau di awalnya itu ada penabur ya, bagaimana kerajaan Allah diterima oleh hati manusia. Kemudian ada perumpamaan tentang ladang di antara gandum, mengapa orang benar dan jahat itu hidup berdampingan. Kemudian di biji sawi itu kerajaan Allah dimulai dengan sangat kecilnya, tapi akan bertumbuh sampai besar sehingga burung pun bersarang diam dan mereka nyaman. Ragi itu berbicara tentang kerajaan bekerja dari dalam. Kalau tadi biji sawi kerajaan Allah bekerja di luar ya, lalang gandum itu ya. Kemudian kalau ragi itu bekerja dari dalam. Ya, diam-diam tetapi mengubah seluruh kehidupan ya. Kalau ragi itu ya, bekerja dari dalam, diam-diam merubah seluruh dari kehidupan kita sebagai warga kerajaan surga ragi itu ya. Sedangkan harta terpendam itu nilai kerajaan Allah itu begitu besar sehingga mengubah, sehingga
mengorbankan segala sesuatu untuk memperoleh. Mutiara yang berharga, perumpamaan mutiara yang berharga. Kerajaan Allah adalah harta yang paling bernilai bagi orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Bukan pada akhir zaman Allah akan memisahkan orang benar dan orang fasik, ya. Biji itu mengandung kehidupan. Secara kasat mata biji tampak seperti benda mati, namun di dalamnya ada kehidupan. Di dalam firman Tuhan itu ada kehidupan yang terus memberikan kita, sehingga dia bisa menghidupkan tubuh kita, menghidupkan bagian-bagian syaraf kita yang lemah, menghidupkan bagian-bagian kehidupan jasmani kita, rohani kita, ya. Jadi firman itu menghidupkan, ya. Jadi kalau kita sakit, kita berdoa, maka yang sakit itu menjadi sembuh karena sumber kehidupan. Karena firman-Nya oleh bilur Yesus kamu sembuh. Nah, bilur Yesus itu menyembuhkan karena dia adalah firman yang bekerja dan memberikan kehidupan. Terus berkata perkataan yang dikatakan padamu roh dan hidup. Jadi perkataannya sifatnya rohani, kekal, ya, kekal artinya roh itu kan tidak dibatasi oleh ruang, tempat dan waktu. Dia bisa di mana saja dan kapan saja, gitu ya. Firman itu bekerja seperti, dan dia hidup. Hidup itu artinya bekerja, berubah, mengubahkan, dan dia bergerak. Firman Tuhan seperti benih yang mengandung kehidupan ilahi. Jadi pada waktu firman ada di dalam kita, dia akan menghidupkan apa saja bagian dari tubuh kita. 3 bagian dari tubuh, roh kita hidup, ya, jiwa kita pun hidup, tubuh kita pun dihidupkan. Bagian yang lemah menjadi sembuh, bagian yang sakit menjadi sehat, bagian yang terbelenggu dilepaskan, seperti itu. Karena dia adalah firman yang memberikan hidup, benih yang menghidupkan. Biji sebesar biji sesawi itu. Biji memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada ukurannya. Satu biji sesawi sangat kecil, tapi menghasilkan tanaman yang besar. Ya, mengajarkan bahwa Allah sering memulai pekerjaannya melalui sesuatu yang kecil. Yang tadi yang dikatakan, mulai dari sesuatu yang kecil. Bagi Yesus mulai dari Bethlehem, ya. Biji itu harus ditanam dan mati. Biji itu harus ditanam dan mati. Pada waktu dia mati, dia mulai membuka kokosnya, membuka shell yang melindungi dia. Disitulah kehidupan di dalam dia mulai bertumbuh, mulai hidup, ya. Biji yang simpan kemarin tidak akan menghasilkan apapun, ya. Jadi benih itu harus jatuh di tanah. Supaya Yesus berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia tetap satu biji saja. Tapi karena biji itu tanah dan mati, kemudian dari mati itulah dia memberikan kehidupan. Dan di dalam itu menunjukkan seluruh dunia daripada biji itu. Seluruh kehidupan daripada biji itu. Mulai dari tanamnya, daunnya, batangnya, buahnya, rasanya, energinya, vitaminnya, semua ada di situ dan dia bertumbuh besar. Artinya harus ada penyerahan, pengorbanan, kematian terhadap diri sendiri. Baru kemudian menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia adalah biji itu. Dia mati, dia mencurahkan tubuh dan darahnya supaya memberikan kehidupan kepada kita yang harusnya binasa, orang-orang manusia. Biji bertumbuh melalui proses. Tidak ada pohon yang tumbuh dalam semalam. Jadi ada proses. Mula-mula tunas, kemudian bulir, kemudian penuh, gitu ya. Allah juga mempunyai proses. Jadi biji itu harus turun. Nah, kalau sebuah tanaman, dia akan besar sekali, dia akan menjadi rindang sekali. Besarnya rindangnya, tanamannya, buahnya, dan segala macam itu setara dengan besarnya akar-akar yang ada di bawah tanah itu. Ya, seukuran. Jadi kalau misalnya yang di atasnya itu yang kelihatan daun dan segala macam itu sekian besar, maka yang di akarnya pun sekian dalam, gitu ya. Jadi setara. Jadi tumbuhan itu akan terus berakar semakin dalam di dalam Kristus. Biji membutuhkan lingkungan yang tepat. Dalam perumpamaan penabur, benih yang sama menghasilkan hasil berbeda karena kondisi tanah berbeda. Yang menentukan bukan kualitas benih, tetapi respon dari hati manusia. Karena itu lebih banyak berbicara tentang tanah daripada benih. Satu biji menghasilkan banyak biji. Ini prinsip reproduksi. Satu biji gandum menghasilkan banyak sekali bulir gandum. Begitu pula seorang murid Yesus harus dipanggil menghasilkan murid-murid yang lain. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, ya, jadikan bangsa muridku dengan pergi, baptis, dan ajar. Seperti itu, ya. Jadi menjadikan murid itu memang amanat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Itulah pekerjaan kita yang sesungguhnya, pekerjaan yang memberikan dampak kepada hidup yang kekal. Biji memiliki identitas. Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 15 bahwa setiap benih akan menghasilkan menurut jenisnya. Jadi mangga itu nggak mungkin menghasilkan apel. Jadi secara rohani, kehidupan yang berasal dari itu akan menghasilkan karakter-karakter Kristus. Buahnya pun buah-buah rohani, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Jadi selalu memiliki identitasnya. Nggak mungkin biji yang A akan menghasilkan buah yang B. Tapi pada waktu benih Kristus itu ada dalam kita, maka yang keluar adalah karakter Kristus, terang dan garam.
Biji memerlukan waktu. Seringkali orang ingin cepat gitu ya, semua mau cepat. Namun Allah bekerja menurut musimnya, ada masanya ya. Dimulai dari kecil, mengandung kehidupan, bertumbuh dengan prosesnya Allah ya. Sepertinya tidak terlihat segera, tetapi terus bertumbuh dan akhirnya memperbanyak kehidupan seperti itu ya. Kemudian eh, biarlah benih itu ada di dalam kita dan terus bertumbuh, terus berkembang dan menghasilkan sebuah, ya, kita berbuah, kita menghasilkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan terus dunianya benih itu terus menghasilkan di dalam tubuh kita. Ada karakter Kristus, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, tetap menjadi terang, tetap menjadi garam. Ya, Tuhan Yesus memberkati.